Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini sebab kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita memuji, menyembah akan Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Malam hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah akan Tuhan. Kami mau datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Engkau Allah yang layak disembah. Yesus, Yesus, bagimu segala hormat dan pujian, bagimu segalanya Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Engkau layak dipuji, Tuhan dan Raja kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Yesus, Kau Bapa kami yang baik, Kau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Kaulah Yesusku, Raja di atas segala raja. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengangkat hati kami. Mari sama-sama kita katakan haleluya Yesus. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengangkat hati kami. Kami mau pandang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Haleluya. Yesus, kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan.
penyembahan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kehebatan kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan yang selalu memimpin hidup kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
Kami bersyukur buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak ada batasnya dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah rancang dan kerjakan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami mendengarkan suara-Mu. Pakai keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Sehingga berita ini bukan hanya sekedar informasi, tapi berita ini sungguh boleh kami perhatikan dengan baik, kami dengar dengan baik, kami pahami, dan terlebih lagi kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam gereja, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, dan Allah kita adalah Allah yang setia atas setiap kehidupan kita. Setiap kita yang percaya dan diberkati pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama belajar malam hari ini dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 tentang ke-12 pengintai. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama kita akan mulai baca tentang ke-12 pengintai. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kemudian kita lanjut, apa yang menjadi tugas mereka? Di ayat yang ke-17 berkata begini, maka Musa menyuruh mereka, siapa mereka? 12 orang pemimpin dari bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. 21, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Ya, saya lompat lagi di satu ayat. Di ayat yang ke-25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang perhatikan, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Selanjutnya di ayat yang ke-32 maksud saya, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini ada kisah tentang 12 orang pengintai ya. 12 orang pengintai ini bukan orang yang tidak mempunyai kapasitas, tapi orang yang betul-betul kompetensinya, kemampuannya tidak diragukan, karena mereka adalah 12 pemimpin yang diambil dari 12 suku Israel. Jadi perhatikan, 12 orang ini semuanya pemimpin. Berarti mereka lebih dari orang Israel, orang-orang yang dipimpinnya. Nah kemudian Musa menyuruh mereka sesuai dengan firman Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, untuk melihat seperti apa tanah Kanaan itu. Apakah tanah itu subur, apakah tanah itu
adalah tanah yang menghasilkan hasil yang luar biasa, kemudian pergi melihat apakah kotanya berkubu ataukah kemudian mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Mereka diminta untuk melihat dan mereka melakukan pengintaian itu selama 40 hari. Semua tugasnya sama. Nah, kemudian 40 hari pulang, mereka mengatakan sebetulnya sama yang mereka katakan adalah dikatakan tadi yang kita sudah baca di ayat yang 27 ya, 27. Ini beritanya sama. Kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami dan memang negeri itu perhatikan berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi satu negeri yang akan mereka masuki ini satu negeri yang luar biasa subur. Yang dikatakan bukan cuma subur tapi berlimpah-limpah susu dan madunya. Satu negeri yang luar biasa diberkati Tuhan. Kalau kita lihat berkatnya luar biasa. Tapi kalau kita melihat dalam hidup ini selalu ada peluang atau kesempatan di balik tantangan. Saudara, ini adalah satu peluang bangsa Israel mau masuk ke satu negeri yang luar biasa, indah, luar biasa diberkati. Tapi di ayat yang ke-28 dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan orang enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari laporan itu di satu sisi mereka melaporkan ini tanah yang akan dimasuki adalah tanah yang luar biasa menghasilkan berlimpah susu dan madunya. Tapi di satu sisi yang lain kita melihat bahwa ada tantangannya. Tantangannya adalah kota itu berkubu, kota itu kuat. Dan orang-orang yang diam di sana adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang jauh punya pengalaman dibandingkan bangsa Israel dalam berperang, dalam mempertahankan negeri. Itu berita yang mungkin dikatakan bad news gitu ya. Tapi kita dalam hidup ini kita mesti belajar begini. Di balik tantangan itu selalu tersedia peluang atau kesempatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Di tengah-tengah kesulitan itu pasti ada sebuah peluang atau kesempatan untuk kita menikmati berkat. Artinya di balik tantangan itu selalu tersedia berkat Tuhan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana 12 orang ini menyikapi hal ini? Ada perbedaan di antara 12 orang ini ketika mereka meresponi tantangan yang ada. 10 orang punya respon yang sama dan 2 orang itu punya respon yang berbeda. Kita lihat dulu yang 10 orang gitu ya. Yang 10 orang itu mereka di ayat yang ke-32 dan 33 mereka berkata begini. Orang di sana tuh orang-orang yang tinggi perawakannya. Kemudian di ayat 33 juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami itu seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka menilai diri mereka itu belalang. Bapak Ibu Saudara tahu belalang ya. Belalang itu binatang yang kecil mungkin 2 jari saya ini besarnya gitu ya. Paling panjang segini lah ya, setelapak tangan saya. Panjang begitu. Dibandingin dengan orang raksasa. Tingginya kalau orang raksasa itu berarti di atas 2 meter gitu ya. 2 meter dibandingkan 2 jari saya itu 2 jari saya ini gak ada artinya. Jadi mereka meresponi tantangan itu dengan melihat bahwa masalah mereka itu lebih besar dari Tuhan. Mereka mengatakan kita ini gak ada apa-apanya. Betul sih kita gak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Tapi mereka mengatakan kita ini seperti belalang. Jadi kayak diinjak aja udah mati. Mereka lupa bahwa mereka itu punya Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan mereka. Jadi respon yang pertama mereka melihat masalah itu jauh lebih besar daripada Tuhan. Sehingga menilai diri mereka itu sebagai belalang yang bisa diinjak dan seketika mati. Kemudian respon yang kedua pasal 14. Ayat 1 dan 2. Ayat
1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kemudian ayat 3, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 10 orang pengintai ini bersungut-sungut. Bersungut-sungut dan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan bawa kita sampai di titik ini? Dan kenapa kita mesti harus berhadapan dengan orang-orang raksasa? Lebih baik kami balik lagi aja ke Mesir. Bapak Ibu, ini lumrah. Sebetulnya respon ketika kita menghadapi kesulitan dan kita bersungut-sungut itu manusiawi loh. Tapi bukan ini yang dikehendaki Tuhan gitu. Menangis itu adalah salah satu respon ketika kita menghadapi masalah dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Manusiawi. Tapi bukan ini yang Tuhan kehendaki gitu ya. Artinya bahwa ketika kita mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kita lupa bahwa Tuhan itu apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan pikirkan itu baik adanya. God is so good all the time. Allah itu sangat baik sepanjang waktu, all the time. God is so good. Kita sering mengatakan God is so good ketika segala sesuatunya berjalan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita sering kali berkata, God is not good. Bersungut-sungut itu gak bisa menyelesaikan masalah. Saya setiap hari Selasa dan Kamis itu mengajar dan saya itu diberi jadwal, ya kalau jam Gorontalo itu 8:30 pagi. Saya berkata pada waktu penetapan jadwal, bisa nggak digeser, saya bilang. Bisa Bu, digesernya berarti kalau di jam Gorontalo itu sekitar jam 10. Jam 10 atau jam 11 gitu ya. Dan selesainya itu jam 12.40. Waduh, saya bilang, wah ini lebih susah nih. Karena 12.40 tuh lewat dari jam makan saya gitu ya. Saya tuh berusaha tuh makan tuh tepat waktu gitu ya. Setiap siang, pagi, siang tuh saya selalu tepat waktu. Supaya menjaga, supaya saya enggak tidak terserang asam lambung ataupun sakit ma. Wah pilihan yang sulit. Ya sudah saya bilang, saya pilih pagi saja. Nah pada waktu pagi, hari Selasa, hari Senin itu alergi saya kambuh. Alergi saya kambuh dan saya mesti minum obat alergi malam itu. Obat alergi itu bikin saya mengantuk luar biasa. Saya berpikir sudah nanti saya tidur jam 9 saya tidur, mungkin jam 11, jam 12 saya bisa bangun. Bangun Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Mata saya nggak bisa membuka. Jadi maunya itu badan itu tertidur. Memang itu cara pengobatannya supaya kita menjadi rileks dan sembuh. Saya baru bangun hari Selasa itu jam 4 pagi. 8:30 saya mau mengajar dan saya belum siap apapun untuk saya mau mengajar. Saya bilang aduh mau ngomel nggak menyelesaikan masalah Bapak Ibu Saudara. Ngomel itu gak menyelesaikan masalah. Kemudian saya lihat, aduh Tuhan jam 5 ini sudah ada doa pagi, jam 5.15 ya. Tapi saya bilang, saya tahu kalau saya mendahulukan Tuhan, itu pasti Tuhan tolong saya gitu ya. Jam 5.15 selesai mulai doa pagi sampai kurang lebih jam 6. Jam 6 saya mulai lagi duduk di depan laptop dan mulai mengerjakan. Kali ini saya melihat ini bukan dengan kecepatan saya gitu ya. Bayangin saya menyelesaikan materi itu untuk 1,5 jam. Jadi saya harus menyelesaikan rencana pembelajaran saya dan kemudian apa yang harus dikerjakan selama kurang lebih 6 bulan ke depan itu dalam waktu yang menurut saya sangat singkat. Kalau bersungut-sungut gak kelar-kelar Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersyukur, belajar bersyukur sama Tuhan dan kita mulai mengerjakan, kelar juga dengan bantuan Tuhan. Ya. Jadi bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah. Ya kemudian bukan cuman itu Bang, 10 orang ini pada akhirnya itu membawa orang Israel bukan cuman bersungut-sungut.
Di ayat yang ke-9, Yosua tuh berkata begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Yang ketiga responnya apa? Bukan cuma takut, tapi mereka mulai memberontak Tuhan. Bukan cuma bersungut, bukan cuma menyalahkan Tuhan, tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Ini respon dari 10 orang pengintai. Tapi mari kita bandingkan dengan 2 orang pengintai. 2 orang pengintai itu di Bilangan pasal yang ke-13. Kaleb itu berkata begini, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb itu berbeda dengan 10 orang pengintai. Kalau 10 orang pengintai melihat bahwa masalah itu jauh lebih besar dari dirinya, maka Kaleb itu berkata, tidak, kita ini akan maju dan menduduki negeri itu. Dia punya sikap optimis. Optimis. Saya ingat kisah dari Susi Susanti, pemain bulu tangkis Indonesia gitu ya. Ketika dalam satu pertandingan dia kalah jauh banget gitu ya. Dia baru dapat 2 poin, lawannya udah melaju cepat sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, Susi Susanti itu tetap melakukan perjuangan. Kan belum selesai pertandingannya. Ya, kalau toh set 1 kalah masih ada set 2. Set 2 bisa menang, bisa rubber set gitu ya. Dalam hidup ini jangan pernah punya mental kalah sebelum bertanding. Mesti optimis Bapak Ibu Saudara. Optimis bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita itu jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan. Bagaimana caranya Tuhan kasih kita kekuatan? Tuhan kasih permasalahan-permasalahan yang jauh lebih besar dari kemampuan kita. Saat kita tidak mampu, Tuhan datang dalam hidup kita, Tuhan kasih kekuatan. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan kasih permasalahan yang sangat sulit, yang rasa-rasanya gak bisa diselesaikan. Saat itu Tuhan memberikan inspirasi dan kasih hikmat, harusnya begini loh, harusnya begini loh. Dan masalah itu bisa selesai. Jadi perhatikan di balik tantangan selalu ada berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, 2, 3, di balik tantangan ada berkat. 2, 3, di balik tantangan ada berkat. Ya, di balik tantangan selalu ada berkat. Yang kedua, kita melihat kalau tadi Kaleb, maka Bilangan 14 ayat yang ke-8 ini adalah sikap dari Yosua. Berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang kedua, percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kenal siapa Tuhan kita tahu Tuhan tuh gak pernah bawa kita ke dalam jalan yang akan menjerumuskan kita. Ada satu kutipan yang saya lihat di Instagram gitu ya, berkata begini. Kalau Tuhan kasih apa yang kita harapkan, itu berarti adalah ketika Tuhan memberikan apa yang diberikan itu adalah kasih sayang Tuhan kepada kita, ya, kasih sayang Tuhan kepada kita. Tapi begitu Tuhan tidak lebih tepatnya bukan kasih sayang Tuhan, tapi God's direction itu adalah arah Tuhan. Oke, ini arahnya Tuhan udah benar nih. Tapi kalau Tuhan gak kasih apa yang kita minta, itu dikatakan God's protection. Jadi ketika Allah itu tahu kalau kita minta dan itu dikabulkan, itu akan membahayakan. Makanya tidak diizinkan. Itu artinya proteksi Tuhan. Kita mesti percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik. Tidak semua keinginan kita itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Ayat yang ke-9, Yosua berkata begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Wah, luar biasa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan lebih besar daripada masalah. Itu sikap yang ketiga.
Dari 2 orang pengintai ini, mereka optimis, mereka percaya sama Tuhan. Mereka tahu dan percaya serta yakin Tuhan lebih besar daripada masalah. Perhatikan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masalah dan tantangan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita sikapi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetap optimis karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, percaya sama Tuhan. Jangan punya mental kalah sebelum bertanding. Yang ketiga, Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. Jangan responi masalah itu dengan bersungut-sungut. Jangan lihat tantangan itu lebih besar dari masalah kita gitu ya. Bapak Ibu, 12 dari 12 orang pengintai, 10 orang pengintai itu pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena sikap yang salah dalam meresponi tantangan. Dan bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan. 40 hari mereka melakukan pengintaian. 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi mereka dihukum berputar lagi di padang gurun 40 tahun. Jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut masalahnya nggak semakin selesai, menjadi semakin rumit. Tapi optimis, percaya sama Tuhan. Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. Saya nggak tahu apa yang sedang kita bawa kepada Tuhan dalam doa kita pada malam hari ini. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap tantangan, dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan ini bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, tapi firman itu juga untuk saya yang sebagai penyampai firman Tuhan. Tuhan mengingatkan ketika saya membaca dan mempersiapkan firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang sedang saya hadapi. Bapak Ibu Saudara, mari pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Tuhan itu jauh lebih besar daripada setiap permasalahan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyatakan dalam iman kita dengan doa. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sebagai satu iman kita di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan segala tantangan yang ada, aku percaya aku bisa menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku, tapi karena Tuhan yang ada di sampingku. Bukan dengan kekuatanku. Nyanyikan ini sebagai doa. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuat. Engkaulah kuatku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangan yang saat ini sedang dihadapi, mari datang kepada Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa menit ke depan untuk kita berseru kepada Tuhan. Jangan hadapi tantangan ini dengan sungut-sungut, tapi hadapi dengan optimis, dengan mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari semua persoalan hidup kita. Saya berikan kesempatan setiap kita berdoa di hadapan Tuhan, berseru kepada Dia, berserak kepada Dia. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia ada bersama dengan kita dimanapun hari ini kita sedang berada. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada dalam setiap doa kita, Dia ada bersama dengan kita. Mari katakan kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidupmu pada hari ini. Haleluya Yesus. Kiaratakan nama sikura baraba sikiala balaba. Ida basiki takaraba sikiala balaba. Ida batakaya laba sangka takaraba sikura baraba. Sebab Allah yang berjalan bersama dengan kami adalah Allah yang selalu melihat kepada kami. Allah yang dipanggil dengan nama El Roi, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan, dan Allah yang mempedulikan kami. Kami percaya Tuhan, apapun kesulitan, apapun tantangan yang sedang hari-hari ini kami hadapi, kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami sedang berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengorbankan dirinya menjadi manusia menyelamatkan kami. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami di dalam Engkau Tuhan. Kalau Engkau rela datang ke dalam dunia menyelamatkan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sama memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Memberikan kami hikmat dan akal budi, memperlengkapi kami dengan hal-hal yang dibutuhkan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami bisa keluar dari setiap persoalan kami bisa menghadapi setiap tantangan kami, entah itu sakit penyakit yang hari-hari ini sedang menggerogoti tubuh kami. Kami berseru apapun sakit penyakit dalam tubuh kami dimanapun kami berada. Setiap kami yang mengikuti doa malam pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Tuhan Yesus menjamah, memulihkan kami secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami Tuhan, kami mulai patah semangat, kami kehilangan arah dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Kau gak pernah melepaskan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mengalami kelemahan. Tuhan memberikan kami semangat yang baru bagi kami yang kehilangan semangat, bahkan patah semangat. Dan Kau memberikan pengharapan kepada kami, bagi setiap kami yang mengalami putus asa. Kami tahu Allah yang bersama dengan kami adalah Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun yang terjadi terlepas dari pandangan mata Tuhan. Kalau Engkau lihat malam hari ini Tuhan, segala pergumulan kami, segala kelemahan kami tahu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan yang menyertai kami jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Dan Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami, mau berjalan bersama dengan kami, bahkan menggendong kami sehingga kami bisa melewati setiap tantangan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami menuju kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap hal yang kami hadapi. Kalau sebentar kami akan kembali berpisah, kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Bertemu dengan saudara-saudara kami dalam damai sejahtera Allah, dengan sukacita dan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, sumber segala pertolongan, Allah sumber segala pengharapan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa segala kebaikan dan kelimpahan berkat dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan mengikat, mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal, memberikan kita kekuatan bagi setiap kita yang lemah, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita yang mengalami patah semangat, bahkan memberikan new direction kepada kita supaya kita bisa melihat tuntunan Allah dalam setiap persoalan hidup kita. Biar Tuhan membuka mata iman kita sehingga kita bisa melihat bahwa di depan kita Tuhan itu sedang berjalan bersama dengan kami, membawa kami kepada satu hidup pengharapan di dalam Kristus, dan menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang sungguh diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima segala kelimpahan berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.